Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Tati Haryati, penyuluh pertanian muda dari Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi tentang Kota Wangu-Wangu menuju Kota Pelayanan Publik Digital. Tujuan diselenggarakannya pelayanan publik adalah terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Mengembangkan digitalisasi pelayanan publik di Kota Wangu-Wangu dan meningkatkan standar pelayanan melalui sistem teknologi informasi. Permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan kota pelayanan publik digital di Kota Wangu-Wangu antara lain adalah pelayanan publik masih belum optimal, kemudian penilaian pada pelayanan publik masih kurang memuaskan, masih terjadinya maladministrasi pada pelayanan publik, dan masih terjadinya diskriminasi pelayanan pada kelompok minoritas. Dan yang terakhir, penerapan anggaran untuk pelayanan publik masih sangat tinggi dan PAD Kota Wangu-Wangu yang masih sangat rendah. Rekomendasi yang dapat kami berikan untuk mewujudkan kota pelayanan publik digital di Kota Wangu-Wangu antara lain, yang pertama, peningkatan kompetensi dan kinerja ASN melalui reformasi birokrasi. Yang kedua adalah penetapan standar pelayanan. Yang ketiga, melakukan terobosan dalam pelayanan digital agar memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik secara online. Yang keempat, menetapkan SOP pada masing-masing pelayanan publik. Yang kelima, melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan untuk menghindari adanya pelanggaran oleh oknum-oknum tertentu. Yang keenam, pengembangan sistem pengelolaan pengaduan agar masyarakat mudah melakukan pengaduan apabila terjadi pelanggaran di pelayanan publik. Yang ketujuh adalah penetapan retribusi sesuai dengan Perda untuk meningkatkan PAD Kota Wangu-Wangu. Dan yang kedelapan adalah mensosialisasikan persamaan pelayanan publik tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Dan terakhir adalah transparansi dalam biaya administrasi. Jadi jelas mana yang ada biayanya dan mana yang gratis. Pertimbangan yang kami ambil dalam memberikan rekomendasi, yang pertama adalah perlunya dilakukan reformasi birokrasi di Kota Wangu-Wangu. Pelayanan publik dilakukan secara SOP dan perlunya transparansi informasi. Selanjutnya, pengembangan aplikasi digital yang sederhana sehingga mudah dioperasikan oleh masyarakat atau memaksimalkan aplikasi yang telah ada. Yang keempat, yang terakhir, perlunya pengembangan pengelolaan pengaduan mengingat masih banyaknya indikasi maladministrasi dalam pelayanan publik. Kendala yang kami hadapi dalam melakukan atau menuju kota digital untuk Kota Wangu-Wangu, yang pertama adalah rendahnya komitmen dari pimpinan untuk melakukan pencegahan adanya pelanggaran dan kurangnya pengawasan dalam kegiatan pelayanan publik. Yang kedua adalah lingkup dan wewenang yang terlalu besar sehingga tidak dapat melakukan pelayanan secara optimal. Yang ketiga adalah minimnya anggaran dalam membuat aplikasi-aplikasi untuk mempermudah pelayanan publik. Yang keempat, ketidakjelasan dari pimpinan dalam menindaklanjuti oknum-oknum yang melakukan pelanggaran dalam pelayanan publik. Yang kelima, rendahnya sumber daya masyarakat dalam mengakses dan mengaplikasikan produk layanan digital.
Yang keenam, rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengaduan apabila terjadi pelanggaran. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang pertama adalah dari pihak pembina kepegawaian, dalam hal ini Bupati atau Wali Kota, meminta penjelasan kepada masing-masing OPD tentang pelayanan yang kurang optimal dan masih terjadinya maladministrasi. Yang kedua, meningkatkan kompetensi ASN dan mengoptimalkan aplikasi digital yang telah ada dan masif mensosialisasikannya. Yang ketiga adalah transparansi informasi tentang biaya-biaya pelayanan publik dengan memasang baliho-baliho di tempat strategis yang mudah dilihat oleh masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah melakukan survei kepuasan kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang mereka terima. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk melaksanakan rekomendasi yang kami berikan. Yang pertama, akan mengusulkan perlunya dilakukan reformasi birokrasi dan peningkatan kompetensi ASN. Yang kedua, meningkatkan sosialisasi mengenai pelayanan publik berbasis digital. Yang ketiga, menetapkan SOP pelayanan dan mensosialisasikannya secara luas untuk menghindari pelanggaran. Yang keempat, berperan aktif dalam melakukan pengawasan pelayanan dan survei tentang kepuasan layanan. Yang kelima adalah menindaklanjuti setiap aduan dari masyarakat dan memperbaiki pelayanannya. Yang keenam, menetapkan retribusi atau biaya di setiap administrasi sesuai dengan Perda dan mensosialisasikannya secara luas. Hal ini untuk agar dapat meningkatkan PAD Kota Wangwangu. Dan yang terakhir adalah mensosialisasikan tentang persamaan pelayanan tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Demikian Bapak Ibu sekalian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.